La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bagaimana caranya agar hati selalu tenang dan bisa ikhlas? Nah, pertama tenang, dua ikhlas. Tenangnya hati itu resepnya hanya satu. Tidak dua, tidak tiga. Resepnya hati tenang yaitu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan resep berzikir kepada Allah. Hanya itu artinya tidak bisa pakai resep lainnya. Hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati bisa tentram, tenang. Jadi ketenangan jiwa itu hanya dengan zikir. Saya sering matur, uang itu bisa untuk membeli mobil yang bagus, bisa untuk membeli pakaian yang mahal, bisa untuk membeli perhiasan yang mahal. Tapi ketahuilah, uang tidak bisa untuk membeli ketenangan jiwa. Uang bisa untuk membuat rumah sakit, uang bisa untuk membeli obat, walaupun pil 1 butir 100 juta bisa dibeli dengan uang, tapi uang tidak bisa untuk membeli kesehatan. Uang bisa untuk apa? Membeli alat perlindungan anti peluru. Uang bisa untuk membeli senjata-senjata, radar-radar yang canggih. Tapi ketahuilah, uang tidak bisa untuk membeli kehidupan. Dan seterusnya. Karena uang tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli kehidupan, tidak bisa untuk membeli ketenangan jiwa, maka ketahuilah, kalau ada orang ingin tenang jiwanya, tenang, tentram hatinya, kok dengan memperbanyak uang, itu jalurnya salah. Karena ketenangan jiwa hanya bisa diraih dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, di dalam berzikir itu Allah dawuhnya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau yang sudah pernah ngaji bahasa Arab, rahasia-rahasia kalimah, tatma'innu itu pakai kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu tidak sama dengan kalimah isim atau jumlah fi'liyah, itu tidak sama dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu membutuhkan waktu, kalau ismiyah selamanya. Artinya ketika ada zikir, ada ketenangan. Zikir berhenti, ketenangannya pun berhenti. Jadi tatma'innul qulub itu tergantung wujudnya zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati bisa tenang. Apa zikir sekali untuk selamanya? Enggak. Asal ada zikir, ada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Tidak ada zikir, maka tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada ketenangan hati. Maka resepnya yang ditanyakan, bagaimana cara agar hati selalu tenang, ya, selalu berzikir kepada Allah. Untuk awal-awal mungkin tangguh zikir la ilallah malah tambah eling, susahku. Tidak apa-apa, terus. Memang resepnya itu. Jadi kalau seandainya kita datang ke dokter, sakit perut, dikasih resep, ya memang obatnya itu sesuai ilmu kedokteran. Wis tak umbe papat kok ora ndandek, ya diumbe neh. Coba ganti liyane, karena menurut ilmu kedokteran ya itu pilnya. Menurut Allah, dan Allah adalah pencipta manusia, resepnya tenang, yaitu zikir. Maka seandainya belum berhasil tenang, ya terus zikir, pokoknya terus zikir.
besok pagi zikir lagi, besok pagi zikir lagi, besok pagi zikir lagi. Nanti kalau sudah mapan, maka ketenangan jiwa itu pasti akan didapatkan. Ya, maka uang tidak bisa menenangkan jiwa, karena uang hanya bisa untuk membeli, tapi tidak bisa untuk membeli ketenangan jiwa. Bagaimana agar bisa ikhlas? Di setiap kita menjalankan amal, apapun amal itu, pertama tanamkan dalam hati bahwa semua yang diperintahkan Allah itu adalah kebutuhan hidup. Jangan sekali-kali dianggap sebuah beban yang harus diselesaikan. Selama kita menganggap perintah Allah itu adalah beban yang harus diselesaikan, maka di situ ada rasa berat, malas, dan sulit untuk ikhlas. Ya. Jadi anggaplah, tanamkan di dalam hati semua yang diperintahkan Allah itu kebutuhan hidup kita. Sama dengan kita makan, minum, tidur, berak, kencing, itu semua kebutuhan hidup. Maka orang yang sadar bahwa ibadah adalah kebutuhan hidup, dia tidak menunggu dikasih upah, dia tidak menunggu takut akan diancam siksa. Kalau dia sudah sadar bahwa ibadah adalah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup itu bukan hanya makan, tidur, tapi ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada berjamaah ke masjid, ada iktikaf, ada baca Quran. Itu semua adalah kebutuhan hidup kita. Maka jadikan perintah Allah adalah kebutuhan hidup, maka mudah untuk ikhlas. Terus ketika beramal, kemudian selesai beramal, ini juga harus disikapi. Karena tadi sebelum beramal kita sadar bahwa ibadah semua adalah kebutuhan hidup. Ketika sedang beramal dan selesai beramal, untuk menjaga ikhlas, ketahuilah ketika kita ingin dipuja oleh orang lain, itu karena kita tidak sadar atau belum tahu. Belum tahu tentang apa? Kita bisa berbuat sholat umpama. Ketahuilah ketika kita wudhu, air itu juga diciptakan oleh Allah yang buat kita wudhu. Kemudian kita berwudhu, gerakan wudhu mulai awal pegang air sampai selesai wudhu, kita bisa menjalankan itu semua juga karena pertolongan Allah. Kemudian kita bisa sholat mulai takbir sampai salam, itu juga pertolongan Allah. Nah, sekarang kalau semua sudah sadar, bahkan sampai menyadarkan hati punya keinginan untuk sholat, orang punya keinginan untuk pergi ke masjid jamaah, itu juga pertolongan Allah. Terus dari sisi mana yang kita carikan untuk dipuja orang lain? Kita tidak andil sama sekali kok minta dipuja. Coba kita andil apa coba? Kalau kita berjamaah ke masjid kok kemudian hatinya mak petuduk, nah pokoknya wong sak desa sing kaya aku dak ono. Aku jamaah terus 5 waktu. Terus kepengen dipuji orang lain. Dari sisi mana yang berhak dicarikan pujian dari orang lain? Coba. Saya kan ke masjid. Siapa yang menggerakkan hatimu mau ke masjid? Coba berapa ribu orang yang tidak datang ke masjid karena belum digerakkan oleh Allah hatinya. Terus kita sampai ke masjid karena sehat. Nah, kesehatan itu pula dari Allah. Terus kita bisa sholat berjamaah di masjid sampai selesai. Itu juga murni pertolongan Allah. Artinya tidak ada satupun sesuatu yang kita jalankan yang pantas untuk dimintakan perhatian dari orang lain dan memuji. Dari sisi mana coba? Tidak ada sama sekali yang pantas untuk wah wong iku hebat. Nah, maka kalau kita sudah tahu bahwa semuanya itu dari Allah, dari mana kita
minta untuk dipuji orang lain, tidak ada. Jalannya untuk dipuji orang lain itu sudah tidak ada. Kok minta dipuji? Nah, itulah ikhlas.